Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti SA dengan NPM 2451040270. Di sini saya akan menjelaskan tentang Porter Value Chain atau rantai nilai Porter. Porter Value Chain adalah konsep yang dikemukakan oleh Michael Porter untuk menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan nilai atau value bagi pelanggan melalui serangkaian aktivitas bisnis yang saling terhubung. Konsep ini penting karena membantu perusahaan memahami sumber keunggulan kompetitif dan bagaimana meningkatkan margin atau keuntungan. Apa itu value chain? Value chain menggambarkan bahwa dalam sebuah perusahaan, produk atau jasa tidak langsung tercipta begitu saja, melainkan melalui serangkaian proses, mulai dari bahan baku hingga pelayanan kepada konsumen. Dalam model Porter, aktivitas ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu primary activities atau aktivitas utama dan support activities atau aktivitas pendukung. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu primary activities. Primary activities adalah aktivitas yang secara langsung terlibat dalam proses penciptaan produk atau jasa. Ada 5 aktivitas utama dalam bagian ini. Yang pertama, inbound logistik. Inbound logistik adalah proses ketika perusahaan menerima dan mengolah bahan baku dari supplier. Contohnya seperti penerimaan barang, penyimpanan di gudang, dan pengendalian persediaan. Di tahap ini, perusahaan bisa menciptakan nilai melalui efisiensi biaya atau kualitas bahan baku yang baik. Yang kedua, operation. Operation adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya, produksi, perakitan, dan pengemasan. Disinilah nilai utama mulai terbentuk karena produk benar-benar diciptakan. Dan yang ketiga ada outbound logistik. Outbound logistik adalah proses mendistribusikan produk jadi ke konsumen. Contohnya yaitu pengiriman barang, manajemen distribusi, dan penyimpanan produk. Jadi distribusi yang cepat dan tepat dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, marketing dan sales. Setelah produk siap, perusahaan perlu menarik konsumen melalui aktivitas marketing dan sales. Contohnya yaitu ada promosi, iklan, penetapan harga, dan branding. Di tahap ini, perusahaan membangun persepsi nilai di mata pelanggan. Yang terakhir dalam primary activities adalah service. Service merupakan pelayanan setelah penjualan, seperti garansi, customer service, dan layanan pengembalian barang. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan loyalitas dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selain aktivitas utama, terdapat juga support activities atau aktivitas pendukung. Aktivitas ini memang tidak berhubungan langsung dengan konsumen, tetapi sangat menentukan kelancaran dan efisiensi aktivitas utama. Ada 4 bagian utama. Yang pertama, firm infrastruktur meliputi manajemen, keuangan, perencanaan, dan sistem organisasi perusahaan. Yang kedua, human resource management, mengelola sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Dan yang ketiga, teknologi development, pengembangan teknologi, inovasi produk, dan sistem informasi. Dan keempat, procurement, itu pengadaan bahan baku, mesin, dan aset perusahaan. Semua aktivitas pendukung ini membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif. Di bagian akhir value chain terdapat margin. Margin adalah selisih antara harga jual produk dengan total biaya yang dikeluarkan dalam seluruh aktivitas. Semakin efisien setiap aktivitas, maka semakin besar margin yang diperoleh perusahaan. Adapun contoh sederhananya yaitu sebuah perusahaan kopi. Ia membeli biji kopi berkualitas sebagai inbound logistik, mengolahnya menjadi minuman siap saji dalam operation, mendistribusikannya ke gerai dalam outbound logistik, kemudian mempromosikannya melalui media sosial dalam marketing, dan memberikan pelayanan yang nyaman kepada pelanggan dalam servis. Semua aktivitas tersebut menciptakan nilai yang membuat pelanggan bersedia membayar lebih. Simpulannya, Porter Value Chain membantu perusahaan menganalisis setiap aktivitas bisnis untuk mengetahui di mana nilai diciptakan dan bagaimana menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan memahami rantai nilai, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi melalui diferensiasi serta memaksimalkan keuntungan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.